Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di video sekarang ya, yang mana materi hari ini yang saya berikan mengenai pemilihan ataupun selection. Nah, jadi selection ini adalah suatu kondisi yang mana dia itu ada yang namanya if then, jika maka, ada aksi, ada kondisi, ada juga dia aksinya. Nah, ini ya pemilihan if then, yang mana dalam suatu program itu ada kalanya suatu aksi hanya bisa dilakukan bila memenuhi persyaratan ataupun suatu kondisi tertentu. Jadi, ketika memecahkan masalah, kita harus analisa dulu kasus-kasus apa aja yang mungkin ada pada suatu kasus tersebut. Nah, di sini ya ada contoh satu kasus atau biasa disebut sebagai if then, jika maka. Yang mana notasi algoritmiknya di sini if, jika, kondisi, then, aksi, and if. Sederhananya gini, if, jika kondisinya lapar, then, maka aksinya adalah makan. Nah, seperti itulah dianya. Yang mana di sini contoh algoritmanya ada dia algoritma untuk menampilkan bilangan genap ya. Yang mana nanti di sini jika bilangan tersebut adalah bilangan bulat yang tidak ada sisanya ketika dibagi dengan 2, maka akan muncullah keterangan bahwasannya bilangan bulat. Yang mana algoritma bilangan genap di sini ya, baru deklarasinya di sini ada deklarasi label. Ada deklarasi variabel, ya ada dia bill ya. Bill ini dengan tipe datanya adalah si integer. Nah, deskripsinya read bill. If ya, jika billnya atau bilangannya, bill ini adalah si deklarasinya ya. If bill mod 2 sama dengan 0. Jika kondisinya adalah jika terdapat sebuah bilangan yang ketika dibagi 2 sisanya adalah 0, then maka tuliskanlah dia sebagai bilangan genap. Lalu kemudian di and if. Nah, contoh untuk programnya seperti ini. Nah, jadi di awal ya seperti biasa kita buat judulnya adalah program misalnya bilangan genap. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Lalu uses crt sebagai dia library-nya. Kemudian deklarasinya ada dia variabel, yang mana variabelnya kita buatlah dia bilangan dengan tipe datanya adalah integer. Lalu masuklah kita ke bagian deskripsinya ya. Kita pakai query screen agar nanti dianya bersih ketika dijalankan. Baru masuklah dia write learn. Nah, write learn sini adalah perintah untuk tampilan ketika program dijalankan ya. Misalnya adalah judulnya program bilangan genap. Kemudian write learn lagi, ini untuk contoh nanti ya. Nah, di sini ini kan isi konten, jadi boleh kita buat apa aja, mau tanda putus-putus, mau tanda bintang misalnya, tidak masalah. Nah, baru masuklah dia ke write. Nah, write di sini adalah masukkan sebuah bilangan. Nah, jadi ya write ini nanti adalah apa yang mau kita masukkan, perintah untuk memasukkan bilangan yang mau kita inputkan, seperti itu. Yang mana masukkan sebuah bilangan ini kita bacalah dia sebagai bill ya, sesuai dengan variabel di atas. Nah, masuklah dia ke kondisinya if, jika bill atau bilangan nanti sisa baginya ketika dibagi 2 adalah 0 ya, maka nah di sini tuliskan atau tampilkanlah keterangan bahwasannya ini bilangan bulat. Ini adalah bilangan bukan bulat tapi dia bilangan genap. Nah, kemudian kita berilah dia read key-nya. Nah, ini sudah selesai, maka diakhiri dia dengan end. Oke, coba kita compile. Nah, karena sudah sukses. Ketika dijalankan,
Nah, inilah tadi, ini yang di atas ya, yang program bilangan genap itu adalah right line yang pertama, garis putus-putusnya adalah right line yang kedua, dan masukkan sebuah bilangan adalah right yang ketiga atau right line yang ketiga. Nah, disinilah kita inputkanlah bilangannya, yang mana tadi kita buat sebagai dia read bill. Nah, misalnya kita masukkan dia 80. Nah, 80 dibagi 2 berapa? Kan 40, sisanya 0. Nah, maka nanti karena dia if mod 2 sama dengan 0, maka nanti keterangannya adalah ini adalah bilangan genap. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dia untuk yang satu kasus ya, if then. Nah, bagaimana dia dengan yang dua kasus? Ada dia if then else, yang mana jika, maka, kalau, tidak. Nah, else ya. Jadi jika lapar, maka makan. Nah, kalau nggak makan, apa kira-kira aksi yang kedua? Entah kita buat jika tidak makan kita kelaparan, atau misalnya jika tidak makan maka yaudah deh minum. Nah, seperti itu. Jadi dia ada opsi lainnya atau dia ada aksi yang lainnya ya, if then else. Jadi mari, penggunaannya hampir sama dengan si if then, hanya saja dia if then else karena dia punya beberapa aksi ya di sini. Contohnya di sini kita buat dalam menentukan program bilangan, apakah bilangan tersebut bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, kalau tadi kan bilangan genapnya adalah jika sebuah bilangan dibagi dengan 2, hasilnya adalah sisa hasilnya adalah 0, maka dia masuk ke bilangan genap. Nah, ini jadi yang di else-nya tadi, jika dia tidak habis dibagi 2 sama dengan 0, maka dia masuk ke bilangan mana? Yaitu bilangan ganjil. Nah, ini dia program bilangan genap ganjil misalnya ya. Kemudian masuk ke UCRT-nya. Baru variabelnya. Nah, variabelnya ada apa? Sama aja kayak tadi bilangan ya. Jadi variabelnya dia ada bilangan, yang mana tipe datanya adalah integer. Lalu masuk kita ke bagian begin. Ya, ini apa ini? Ya, sorry. Nah, begin, baru masuklah dia ke clear screen ya, biar nanti ketika programnya dijalankan berulang kali tampilannya tidak menjadi kotor atau tidak banyak hasilnya yang udah berjalan. Baru write learn sama seperti tadi, misalnya ini program bilangan genap atau ganjil misalnya ya kan, genap ganjil. Nah, baru lagi write learn, kita kasih tadi kan tanda putus, sekarang kita kasih tanda bintang. Oke, lupa ketiknya dulu bintang kepanjangan. Nah, lalu masuklah dia ke write. Nah, seperti tadi. Oke, ya. Masukkan sebuah bilangan. Nah, read line baca dia sebagai bill ya, bill dari si variabel yang di atas. Kemudian di sini masuk dia if-nya, aksinya if jika bill. Nah, kondisinya adalah jika bill bilangan mod 2 sama dengan 0, yang artinya ketika nanti ada bilangan yang dibagi 2 tidak ada sisanya ya, maka then masuk lagi begin write learn. Nah, tuliskanlah ya, nanti adalah keterangannya ini bilangan genap. Nah, N
belum selesai. Nah, else, nah di sini dia else. Jadi jika bilangan yang dibagi 2 hasilnya adalah 0, maka tampilkanlah dia bahwasannya ini adalah bilangan genap. Tapi kalau tidak, ya artinya kalau dia tidak ada sisanya 0 atau dia pilih sisa yang lain, maka and else begin write learn ini adalah bilangan ganjil. And untuk yang kedua, lalu readline and untuk mengakhiri program keseluruhannya. Nah, jadi di sini ya tadi ya if dan else, jika tidak maka atau kalau tidak. Nah, kondisinya adalah if, jika, yang mana kondisinya tadi ya bila bilangan yang bila bilangan dibagi 2 hasilnya adalah 0, maka buatlah dia keterangannya bahwasanya ini bilangan genap. Tapi else ya, jika nanti dianya bilangan mod 2-nya sama dengan bukan 0, maka ini adalah bilangan ganjil. Oke, kita cek dulu. Nah, di sini kenapa? Karena kurang tanda petik ya. Combine lagi. Nah, oke. Lalu kita runningkan. Nah, di sini dia. Masukkan sebuah bilangan. Nah, kalau tadi bilangan 80 adalah bilangan genap, ya kan, yang mana if mod 2 sama dengan 0. Jadi ketika 80 dibagi 2, sisanya tidak ada. Ya kan 80 bagi 2 adalah 40, sisanya 0. Namun, ketika kita buat misalnya di sini 81. Nah, kira-kira nih 81 dibagi 2 berapa? Kan hasilnya adalah 40 dengan sisanya adalah 1. Nah, berarti if bil mod 2 sama dengan bukan 0 ya, atau dia tidak sama dengan 0. Nah, ini kan dia 1, maka keterangannya adalah ini adalah bilangan ganjil. Nah, inilah ya contoh daripada sebuah pemilihan atau selection dengan 1 kasus dan 2 kasus. Oke, sampai sini video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.